Anak-anak muda, kalian kok belum ke masjid? Kenapa belum hijrah? Kenapa belum buat komunitas? Kenapa belum pindah dari yang tidak benar kepada yang benar? Kenapa belum pindah dari yang batil kepada yang betul? Malu Pak Ustaz, masih muda kok ngaji. Masih muda nih ya, gaya-gaya dulu lah. Ini bukan malu, ini tidak benar. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan malu itu apa? Malu umur panjang tapi belum ibadah. Malu lama hidup tapi nggak pernah ngajak orang buat baik. Malu dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid. Malu sudah tua tapi nggak bisa baca Quran. Malu punya anak banyak tapi nggak ada yang soleh dan solihah. Malu sudah banyak harta tapi tidak dipakai menolong Allah. Ada perasaan malu. Nah, inilah malu yang benar. Ditumbuhkan di dalam hati. Kamu adalah da'i, ajak sahabat-sahabatmu. Kamu pimpinan di perusahaan, selamatkan karyawan-karyawan. Ini menolong di jalan Allah. Orang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia tapi tak pernah berbuat kebaikan, mengajak orang lain. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah zikir. Masalah orang lain gak sholat, bukan urusan saya. Bukan orang Islam. Karena orang Islam dia tidak egois. Dia ingin ajak saudaranya. Orang Islam itu bukan di dunia, sampai di akhirat ketika disuruh masuk surga. Udkhulu, masuklah kalian ke dalam surga. Apa kata dia? Ya Allah, aku tidak ingin masuk surga sendirian. Kawanku yang dulu sama-sama satu pengajian, sama satu masjid, mana dia ya Allah? Ternyata setelah dicari-cari, dia akan masuk surga, tapi kloter terakhir. Di mana dia sekarang? Transit. Izinkan aku mencarinya ya Allah. Maka Allah berikan izin, cari dia. Maka ketika itu Allah berikan dia kebal, tidak terkena api neraka. Cari saudaramu yang ada di dalam surga, dalam neraka, tarik dia. Itulah syafaat orang-orang soleh. Menghadapi orang tua 3 rumusnya. Diam. Meninggal dia nanti takkan menetes air mata. Meninggal dia nanti takkan menetes air mata. Cukup turut udah mak. Mati engkau mak, takkan menangis aku. Cukup turut sudah. Tapi kalau dilawan dia sekarang, begitu dia meninggal, itu yang mencakar dinding. Allah. Kalau nampak ada orang menangis luar biasa waktu maknya meninggal, ada kesal yang tak sudah. Kemana risau hati kan dia alamatkan. Kalau masih ada emakmu di rumah, balik dari sini, belikan makanan kesukaan dia, belikan pakaian kesayangan dia, bawakan duit, kasih ke dia, senangkan hatinya. Kalau kau buat emakmu macam raja, maka rezekimu macam rezeki seorang raja. Kau gendong emakmu dari ujung batu ke Makkah, takkan dapat menebus sakitnya waktu melahirkan. Wahnan ala wahnin, menggeletar tangannya, bersimbah darah dia melahirkan kau. Dapat kau tebus. Bagaimana status amal puasa orang yang pacaran? Ibadah dalam Islam itu ada targetnya, ada visi misinya. Salat tegak rukuk sujud. Apa tujuannya? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa itu apa tujuannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasanya gugur, kewajiban puasanya gugur, tapi pahala puasanya tak ada. Malam yada qaulaz zur, siapa yang tak meninggalkan cakap yang tak baik, wal amala bihi, amal yang tak baik, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, tapi tetap dia pacaran. Kalian yang pacaran, berhentilah. 13 hari lagi puasa, masih juga pacaran, berhenti, stop. Buanglah mantan pada tempatnya. Ujian yang pertama, khauf, takut. Yang kaya takut miskin, yang senang takut susah. Apakah takut itu bisa membuat orang menjadi kafir? Ya. Saking takutnya miskin, menghalalkan segala cara. Apa yang membuat orang melakukan perbuatan haram? Takut. Artis ingin eksis di panggung hiburan, maka dia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya. Apa yang membuat orang takut? Takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kalian dengan rasa takut. Wal ju', lapar. Lapar di mana letak lapar? Perut. Berapa panjang perut? Sejengkal. Gara-gara perut yang sejengkal, orang menghalalkan segala cara. Sejengkal perut, sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar. Nafsu perut, nafsu syahwat. Kedua-dua nafsu ini membuat orang menjadi menghalalkan segala cara haram. Ingat yang 3. Pertama,
bahwa tidak ada satupun manusia yang selamat dari lidah manusia. Kalau kau diejek, caci maki, sabar. Tidak ada satupun di dunia ini yang selamat dari omongan orang. Kalau ada yang menyangka dia selamat, berarti dia gila. Masa aku gila? Dua, laqad khalaqnal insana fi kabad. Hidup ini susah. La rahata fil hayah. Selama kau jalani hidup, maka hidup ini tidak akan ada tenang. Suami baik, istri gak baik. Istri baik, suami Fir'aun. Suami baik, istri baik, anak geng motor. Suami baik, istri baik, anak baik, mantu tukang santet. Ada saja. Lalu kemudian tak ada satupun yang selamat dari kematian. Kita semua akan mati. Bahkan lebih parah lagi, sampai dia berkata, aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah puasa, aku tidak pernah berzakat. Kenapa rezekiku lancar? Kenapa anakku sehat? Kenapa aku umur panjang dan kekuasaanku hebat? Sombong. Yukhadi'un Allah. Mereka merasa sudah menipu Allah. Wa huwa khadi'ahum. Padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum. Aku ulur umur panjang, aku beri kekuasaan yang tinggi, aku beri harta yang banyak, aku berikan anak istri hidup yang tenang. Tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Orang Islam motivasi kerjanya bukan mau kaya. Karena kalau orang Islam mau kaya, maka yang tidak Islam pun kaya. Betul? Tapi spiritualitas kerjanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karangan ulama-ulama tasawuf selalu berkata sebelum berzikir, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang kumaksud ya Allah, tapi ridhamu lah yang kucari. Nanti setelah orang semua masuk ke dalam surga, lalu kemudian semua sudah makan minum dalam surga, lalu kemudian Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian mau apa lagi? Apa kata penghuni surga? Ridhaka, ridhamu ya Allah. Saya Pak Ustaz dengan kawan saya itu memang sakit hati saya. Kenapa? Cakapnya kasar. Enggak, cakapnya tak pernah kasar. Dia orangnya baik, lembut. Jadi kenapa sakit hati? Mobilnya baru. Asal lewat, tem-tem. Mendengar klaksonnya naik darah tinggi saya. Sama yang ini, ini saya paling sakit hati Pak Ustaz. Apa? Bininya baru. Istri yang lama meninggal. Ibu mau marah. Siapa orang yang paling kita sakit hati? Bayangkan wajahnya, doakan dia. Maka malaikat akan turun. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, hadis sahih. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Jangan doakan yang tak baik. Karena kalau kita doakan yang tak baik, malaikat mengaminkan. Belum sampai doa ke dia, ke kita lebih dulu sampai. Na'udzubillah. Andai kau beri kami tenggat waktu ya Allah, laula akhartani, kalau kau beri aku waktu, ila ajalin qarib, aku tak minta hidup 1000 tahun, ila ajalin qarib, sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah. Memangnya kalau ku tambah hidupku kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tas'arat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air sungai Siak, air laut akan naik ke darat, hancur tsunami dahsyat, berakhir. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru saja.